Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek dan teori postmodern yang diampu oleh Ibu Dr. Farida Aryani, SPD, MP. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita ke penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu pengertian konseling naratif. Merupakan sebuah pendekatan yang menggali masalah individu dengan menggunakan cerita narasi. Konseling narasi berusaha untuk mengeksplorasi pengalaman manusia melalui cerita konseli, membawa ke dalam proses konseli. Dalam proses kolaborasi, konselor membantu konseli mengeksplorasi kisah mereka. Konseli didorong untuk menggunakan kata-kata mereka sendiri untuk menceritakan kisah mereka sendiri yang membawa arti sendiri. Nah, yang kedua yaitu biografi, di mana Michelle White dan David Epson, di mana Michelle White adalah salah satu pendiri dari gerakan terapi naratif yang memiliki pekerjaan bersama keluarga dan masyarakat di minat internasional yang luas. Sedangkan David Epson seorang pendiri internasional dan lokalia di Australia, Eropa, dan Amerika Utara, dan dia juga seorang penulis buku naratif. Nah, yang ketiga adalah hakikat manusia. Berdasarkan konsep perilaku manusia, prinsip kerja konseling berdasarkan konseling naratif ini didasarkan atas asumsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu perspektif naratif berfokus pada kemampuan manusia untuk berpikir kreatif dan imajinatif. Praktis naratif tidak pernah menganggap bahwa ia tahu lebih banyak tentang kehidupan klien daripada mereka lakukan. Yang kedua yaitu klien adalah penafsir utama pengalaman mereka sendiri. Yang ketiga yaitu praktis naratif melihat orang sebagai agen aktif yang mampu memperoleh makna keluar dari dunia pengalaman mereka. Dengan demikian, proses perubahan dapat difasilitasi tetapi tidak diarahkan oleh terapi. Nah, yang keempat yaitu tujuan konseling naratif memiliki bantuan individu mengarahkan kembali cerita kisahnya, menerapkan kisah ini dalam lingkungan mereka dan menolong seseorang menyampaikan transisi kehidupan. Tujuan umum terapi naratif adalah mengundang orang yang menggambarkan pengalaman mereka yang baru dan segar. Dalam melakukan ini, mereka membuka pandangan baru dari apa yang mungkin. Bahasa yang baru ini memungkinkan klien untuk mengembangkan makna-makna dari sehubungan dengan masalah pemikiran, perasaan, atau perilaku. Nah, yang kelima yaitu tahap dari konseling naratif. Itu berkolaborasi dengan klien untuk sampai pada mana masalah yang sama-sama dapat diterima oleh kedua pihak. Yang kedua yaitu mewujudkan masalah dan atribut niat menekankan dan tertarik terhadap itu. Selanjutnya yaitu menyelidiki bagaimana masalah mengganggu, mendominasi atau mengecilkan hati klien. Yang selanjutnya itu menggunakan klien untuk melihat dari atau ceritanya dari deskriptif berada dalam menawarkan makna alternatif terhadap peristiwa. Yang selanjutnya itu menemukan momen ketika klien tidak didominasi atau didorong oleh masalah, dia mencari pengecualian terhadap masalah. Yang selanjutnya itu menemukan bukti historis untuk mendorong pandangan baru tentang klien sebagai orang yang cukup komponen untuk menentukan pengalaman atau keluar dari
dominasi atau tekanan masalah. Selanjutnya yaitu meminta klien untuk berspekulasi tentang masalah bentuk masa depan yang dapat diharapkan oleh orang yang kompeten, kuat yang muncul. Ketika klien bebas dari cerita yang jenuh dengan masa lalu, dia dapat mencernakan terhadap masa depan yang tidak terlalu problematis. Selanjutnya yaitu temukan atau ciptakan audien untuk memahami dan mendukung cerita baru. Tidak memadai sekedar membaca cerita baru. Klien perlu menghidupkan cerita baru di luar terapi karena masalah seseorang awal dikembangkan dalam konteks sosial. Penting untuk melihatnya lingkungan sosial dalam mendukung cerita kehidupan baru yang muncul dalam percakapan dengan terapis. Nah, yang terakhir yaitu teknik konseling naratif. Yang pertama itu bertanya dan bertanya lagi. Pertanyaan yang diberikan oleh terapis naratif mungkin terkesan unik. Sebagian dari dialog sebelumnya menemukan kejadian-kejadian unik atau eksplorasi proses kultur yang dominan dan memberikan perintah. Yang kedua yaitu eksternalisasi dan pembentuk kembali. Eksternalisasi adalah proses untuk membentuk kembali kekuatan naratif dan memisahkan orang yang mengidentifikasi masalah dan kadang memberian nama kepada masalah tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu mencari hasil unik. Dalam pendekatan naratif, pertanyaan eksternalisasi adalah pertanyaan yang diikuti dengan hasil yang unik. Terapis berbicara kepada klien tentang saat pilihan atau kesuksesan mengenai masalah. Apakah ini dilakukan dengan memilih untuk perhatian setiap pengalaman yang terpisah dari cerita tersebut, terlepas bagaimana hal itu mungkin tampak tidak penting bagi klien. Yang selanjutnya yaitu cerita alternatif dan reauthoring. Membangun cerita baru langsung sejalan dengan dekonstruksi dan terapis naratif terbuka untuk mendengarkan cerita-cerita baru. Orang dapat terus-menerus dan secara aktif menulis kembali kehidupan mereka, dan terapis naratif mengundang klien untuk menulis stories alternatif melalui hasil unik atau sebuah yang diproduksi oleh masalah cerita jenuh. Yang kelima yaitu dokumen bukti-bukti. Melalui cerita baru hanya akan ada bertahan ketika ada audiens yang menghargai dan mendukungnya. Teknik untuk mengkonsolidasikan klien dibuat dengan menulis surat. Nah, selanjutnya kita berpindah ke dialognya atau sesi percakapan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Oh ya, silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Oh iya, dengan Nak siapa ini? Saya Nur Fadila, Bu, dari kelas IPS. Oh, Nak Nur Fadila kesini sendirian atau ada yang menemani? Saya dengan sahabat saya, Bu. Loh, sahabat kamu kemana? Iya, Bu. Dia menunggu di kantin sambil makan siang. Oh, begitu ya, Nak Nur Fadila. Kelas IPS berapa? Saya kelas 12 IPS 2, Bu. Kebetulan ada sepupu ibu juga ada di kelas 12 IPS 3. Oh iya, Bu. Memang Nak Nur Fadila kalau ke sekolah naik apa? Naik motor, Bu. Oh, begitu. Setelah tadi kita membicarakan sedikit mengenai Nak Nur Fadila, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Iya, Bu, ada. Saya ingin berkonsultasi dengan Ibu mengenai apa yang saya rasakan saat belajar daring.
Oke, kalau begitu, ya sudah, mari kita manfaatkan waktu selama 30 menit ini dengan seefektif mungkin. Tapi sebelumnya Ibu akan memberitahu bahwa dalam proses konseling ini menggunakan asas kerahasiaan. Jadi Nak Nurfadillah jangan cemas akan kerahasiaan dan terbuka Nak Nurfadillah dalam menyampaikan pertanyaan yang akan membantu berjalannya proses konseling ini dengan baik. Bisa dipaham Nak Nurfadillah? Kalau iya, coba sekarang ceritakan apa yang menjadi unek-unek kamu. Begini Bu, saya susah dalam memahami mata pelajaran ekonomi, matematika, dan fisika. Oh, susah seperti apa Nak Nurfadillah? Begini Bu, misalkan saja kalau guru ekonomi, matematika, dan fisika menjelaskan lewat aplikasi Zoom, itu waktunya sangat terbatas Bu, dan saya belum memahaminya, serta bagaimana cara mengerjakan tugas, karena mata pelajaran tersebut harus diberi penjelasan secara detail agar saya bisa memahaminya Bu. Ada lagi contoh konkret yang lain Nak Nurfadillah? Coba ceritakan. Iya Bu, saya sulit sekali untuk mengerjakan tugas yang diberikan karena saya belum terlalu paham mengenai materi yang dijelaskan dan guru tersebut memberikan tugas. Guru tidak bisa mengerti keadaan Nak Nurfadillah. Iya Bu, kalau begini terus saya mau mengerjakan tugas lagi karena saya merasa sulit mengerjakannya Bu. Coba pikirkan lagi matang lagi sebelum melaksanakan rencana itu. Iya Bu. Lalu saya harus bagaimana Bu? Untuk Nurfadillah, ketahui saya sebagai konselor tidak bisa langsung memberikan nasihat. Namun mari kita cari pemecahan ini bersama. Iya Bu. Apakah kamu sudah membicarakan kepada guru mata pelajaran tersebut? Belum Bu, karena saya tidak berani memberitahunya. Ya sudah, baiklah, saya akan mencoba membantu Nak Nurfadillah. Apakah saya salah Bu tidak bercerita ke guru tersebut? Saya hanya ingin terlihat apakah saya bisa mengerjakan tugas tersebut, namun itu terlalu sulit bagi saya. Ingin terlihat paham? Saya tidak tahu Bu. Iya, karena sewaktu ditanya setelah guru tersebut memberikan penjelasan apakah kamu saya sudah paham, saya mengatakan paham padahal saya belum memahaminya. Iya Bu, saya merasa sudah paham padahal saya belum paham sama sekali. Menurut Anda, apakah Anda harus lakukan? Mungkin yang akan saya lakukan adalah saya tidak mengeluh lagi dan harus bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada guru, dan terus-menerus mencoba apa yang menjadi keluhan saya selama belajar online ini diterapkan. Nah, sepertinya kamu sudah bisa menemukan cara bagaimana kamu mengatasi masalah yang sedang kamu alami sekarang. Iya Bu. Baiklah, dari kegiatan konseling kali ini, apa yang kamu dapatkan? Saya akan tetap berusaha dan lebih giat lagi dalam belajar online. Ya sudah, kamu semangat ya sekolah daringnya. Iya Bu, saya pasti semangat lagi. Saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum dan terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam, sama-sama. Tadi video dari saya, semoga bermanfaat.